Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad din kullih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, marilah kita berbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia dan berbagai macam kenikmatan kepada kita, khususnya nikmat Islam, iman, dan juga nikmat kesehatan, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lancar dan insya Allah penuh berkah. Salawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada qudwah kita Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat, dan kita semua selaku umatnya yang insya Allah setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, akhwati fillah yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan hari ini, yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak, jazakumullahu khairal jaza, kepada para santri kelas 8L yang turut mensukseskan agenda apel pagi ya, dengan memberikan materi yang bertemakan tentang adab-adab dan tentang kebersihan. Berbicara mengenai adab, ya, banyak sekali adab-adab yang harus kita ketahui, kita pahami, dan tentunya kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tentang adab kepada orang tua, kepada guru, kepada teman, saudara, dan juga adab ketika mendengar, berbicara, ketika memberi nasihat, dan lain sebagainya, ya. Dan berbicara mengenai adab ini, para sahabat Rasulullah dan para ulama salaf sangat perhatian sekali masalah adab. Bahkan mereka mengarahkan murid-muridnya untuk mempelajari adab sebelum mempelajari ilmu, ya. Sebagaimana perkataan Imam Malik kepada para pemuda Quraisy, ta'allamil adaba qabla an tata'allamal ilma. Pelajarilah adab sebelum engkau mempelajari suatu bidang ilmu, ya. Jadi ini kenapa sih mereka lebih mengutamakan atau memprioritaskan adab sebelum ilmu, ya. Ulama lain mengatakan bil adabi tafhamul ilma. Dengan mempelajari adab maka engkau akan memahami suatu ilmu. Jadi itu kuncinya, itu rahasianya kenapa kita diperintahkan untuk mengutamakan adab terlebih dahulu, karena dengan seperti itu maka kita akan mudah memahami ilmu. Kita akan mendapatkan ilmu itu dengan berkah dan manfaat, ya. Kemudian ada perkataan ulama lain yang mengatakan bahwa kami lebih butuh mempelajari adab daripada menguasai banyak hadis, ya. Jadi banyak sekali penjelasan para ulama tentang keutamaan adab sebelum ilmu. Ya, dari penjelasan para ulama tadi, ini menjadi pengingat buat kita bahwasanya betapapun tinggi ilmu seseorang, jika tidak dibungkus atau dihiasi dengan adab atau akhlak yang baik, maka itu tidak akan bisa memancarkan kebaikan. Beda kalau misalkan ilmunya hanya sedikit tetapi adabnya lebih tinggi, maka ia akan tetap memancarkan kebaikan dalam dirinya yang akan membuat ia dimuliakan oleh orang lain. Terlebih lagi apabila seseorang itu mempunyai ilmu yang tinggi, begitu juga adabnya juga lebih baik, lebih tinggi. Jadi semakin tinggi ilmu seseorang, semakin baik akhlaknya. Seperti ilmu padi, ya, semakin berisi semakin merunduk, ya. Seperti itu. Ya, semoga Allah memuliakan kita karena adab dan ilmu kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, akhwat fillah, kita tidak terasa ya sudah seiring berjalannya waktu kita akan menghadapi ujian akhir semester. Bahkan sudah berjalan sepekan ya ujian prakteknya, ya. Jadi itu semua butuh persiapan. Ya, di sini Ibu mempunyai sedikit tips, ya, bagaimana kita bisa sukses dalam ujian, ya. Yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita sebagai hamba Allah harus berdoa dan meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala.
yaitu dengan bersungguh-sungguh dalam berdoa, yaitu dengan memperbanyak amalan-amalan sunnah, contohnya dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita dengan memperbanyak sholat sunnah, ya, shaum sunnah, tilawah dan lain sebagainya, ya. Juga kita memperhatikan waktu-waktu mustajab dalam berdoa. Di antaranya adalah ketika di sepertiga malam terakhir, yaitu pada jam 2 sampai menjelang subuh. Itu salah satunya, ya, waktu yang terbaik untuk berdoa. Kemudian waktu-waktu yang lain ketika sujud, ketika antara adzan dan iqomah, ketika turun hujan dan lain-lainnya, ya, kita manfaatkan waktu-waktu tersebut untuk memperbanyak doa-doa terbaik kita. Kemudian kita berdoa dengan ikhlas, dengan khusyuk dan penuh harap, ya. Kemudian setelah itu kita tetap bersungguh-sungguh dalam belajar, dan setelahnya kita tawakal, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu yang pertama, ya, berdoa kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah mencari ridho orang tua. Ya, artinya bagaimana kita tidak melakukan sesuatu hal yang membuat orang tua kita itu marah, murka, atau bahkan berkata buruk kepada kita. Naudzubillahi min dzalik, ya. Jangan sampai itu, ya. Karena ingat, ya, perkataan yang terucap dari orang tua kita, khususnya dari ibu kita, itu bisa menjadi doa buat kita dan mudah sekali Allah kabulkan, ya. Maka dari itu kita berupaya untuk melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik yang bisa membuat orang tua kita senang, bangga, dan tentunya ridho kepada kita, ya. Ingat, yang kedua adalah mencari ridho orang tua atau meminta ridho orang tua kita. Kemudian yang ketiga adalah berbuat baik kepada guru, ya. Kita sebagai murid, kita sebagai santri tentunya mempunyai kewajiban, yaitu menghormati, menghargai guru kita, karena guru adalah orang tua kita selama di sekolah, ya. Jadi orang tua kedua kita selama kita di sekolah. Bagaimana cara berbuat baik kepadanya? Yaitu dengan itu tadi, menghormati, memuliakan, kemudian mentaati perintahnya, kemudian mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh ustadz-ustadzah kita selama daring, kemudian selama di sekolah juga, ya. Kemudian mendoakannya, ya, dan lain-lain. Dan dengan seperti itu insya Allah akan mendatangkan keberkahan ilmu yang kita dapatkan, dan tentunya mendapatkan ridho dari guru kita, ya. Kemudian yang keempat adalah peran diri sendiri, ya. Jadi seorang santri, seorang siswa itu memiliki peran yang besar, peran yang penting dalam menentukan keberhasilan diri kita, yaitu dengan bersungguh-sungguh, bekerja keras, pantang menyerah, ya. Kemudian hindari sifat pemalas, ya. Kemudian menentukan target, ya, menentukan target untuk memperkirakan tingkat keberhasilan kita, karena semua itu kembali atau tergantung pada diri kita masing-masing. Artinya karena sesungguhnya seseorang itu artinya kita seseorang itu tidak akan pernah sukses dalam belajar kecuali kuncinya ada pada dirinya masing-masing. Apakah ia mau belajar atau tidak, apakah ia mau bersungguh-sungguh atau tidak, ya. Seperti itu. Karena yang merubah nasib seseorang itu adalah dirinya sendiri. Kita ingat pepatah Arab, ya, yang sudah kita hafalkan, bagaimana? Man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkannya. Dan kita ingat perkataan Imam Syafi'i, jika kau tidak mau merasakan lelahnya belajar, maka kau akan menanggung pahitnya kebodohan, ya. Kita ingat kalimat itu, ya. Akhwat fillah, mungkin itu saja yang bisa Ustazah sampaikan, ya. Harapannya, ya, kita berharap semua, ya, semoga Allah membimbing dan menjaga semangat kita untuk terus belajar dan menuntut ilmu, dan Allah mudahkan juga, Allah ridhoi setiap langkah kita dalam menuntut ilmu,
Dan mudah-mudahan Allah berkenan memberikan kepada kita semua ilmu yang manfaat dan berkah, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Jazakumullahu khairal jaza ala husni ihtimamikun. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.